Baik, terima kasih Pak Nurholis. Eh, kita bisa bertemu di sini bersilaturahim. Mungkin bisa disampaikan Pak, kita bertemu untuk dalam rangka apa ini? Baik, Bapak. Jadi saya setiap di sekolah itu kan sampai jam setengah 4. Seringkali Iya, ada anak-anak yang eh, ketika jam istirahat jam kedua, sekitar jam 12 kurang seperempat, itu anak-anak tidak segera datang ke masjid untuk sholat duhur, menyelesaikan kewajibannya. Itu, Bapak. oh tidak langsung ya. Jadi anak-anak mungkin masih mampir kemana-mana gitu Pak ya. Ya, begitu kira-kira. Sudah ada Pak, kontrol dari sekolah gitu, pengawasan. Kalau kontrol dari sekolah sekedar ditunggu di masjid atau di musola untuk melaksanakan sholat oleh guru agamanya. Begitu, Bapak. Kira-kira apa itu Pak yang menyebabkan anak-anak itu tidak langsung ke masjid? Pertama mereka menganggap kalau masih ya lalai. Pertama lalai kepada kewajiban agamanya. Yang kedua, ada anak yang eh, apa ini masih main-main atau masih ke kantin, sehingga seringkali ketika jam istirahat itu sudah habis, mereka permisi lagi untuk sholat dengan alasan ada anak yang masjidnya tidak muat atau musolanya tidak muat, begitu, Bapak. Terus sudah ada solusi Bapak? Sudah ada tindakan dari sekolah untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu? Kami sudah berusaha mengadakan pembinaan dengan wali kelas setiap pagi jam 6 lewat seperempat itu, jam 6 lewat 5 itu, melalui wali kelas itu yang pertama. Yang kedua, sudah mengingatkan melalui ketika upacara bendera, diingatkan oleh pembina upacara. Kemudian yang ketiga, oleh guru agamanya juga sering dipantau. Itu, Bapak. Baik. Dengan yang sudah dilakukan itu sudah ada perubahan Bapak? Biasanya memang anak-anak lebih takutnya kepada nilai karena langsung dipantau oleh guru agama. Cuman yang menjadi kendala itu adalah karena guru agama kan tidak mengawasi hanya satu kelas, tapi tiga sampai 4 kelas dalam setiap jenjang itu. Sehingga ada satu dua anak atau ya paling tidak sekitar 10 anak yang tetap melaksanakan sholat ketika jam sudah masuk. Baik. Kira-kira yang tersisa 2-3 anak itu apa yang sudah dikerjakan Pak? Untuk mengantisipasi bahwa mereka itu ke masjid seperti itu. Ya, diadakan pendekatan pribadi dari sekolah, pendekatan pribadi dari guru agama, wali kelas. Jadi yang mengadakan pendekatan pribadi itu wali kelas, guru agama, kalau kemudian tetap dibawa ke BK biasanya. Baik, berarti ada 3 hal, ada pembinaan pribadi, kemudian wali kelas, kemudian ke level yang lebih tinggi ke BK gitu Pak ya. Iya. Dari ketiganya itu mana yang kira-kira menurut Bapak itu paling efektif untuk mengatasi anak-anak yang tidak langsung ke masjid itu? Biasanya anak-anak itu melalui pendekatan wali kelas, karena biasanya dengan wali kelas itu mempunyai kedekatan emosional, artinya anak-anak memang ditekankan agar bahwa kepala wali kelas itu adalah orang tuanya di sekolah, sehingga seringkali memang ketika lebih takut kepada wali kelas atau katakanlah lebih didengar kata-katanya wali kelas daripada yang lainnya, biasanya begitu biasanya. Terus dukungan apa dari sekolah untuk membantu wali kelas dalam penanganan anak-anak yang kurang ini Pak? Yang istilahnya kurang sergap atau kurang rajin untuk datang ke masjid. Kalau sekolah hanya sekedar mengingatkan kepada wali kelas, misalkan saya sebagai wakil siswaan, misalkan kalau ada anak yang ketahuan sholat ketika bukan waktunya atau ketika sudah masuk,
karena dia tuh memang sering sembunyi-sembunyi, itu hanya sekedar dilaporkan kepada wali kelas untuk diadakan pembinaan dengan namanya A misalkan atau B misalkan, dengan diingatkan saja ke wali kelasnya. Baik, kalau misalkan saya coba rata-rata 10 itu yang sudah berhasil berapa orang, Pak ya? Keberhasilnya ya dapat dikatakan 80% dengan pendekatan pribadi berhasil. Pendekatan pribadi oleh wali kelas, Pak ya? Iya. Baik. Kemudian kalau misalkan wali kelas itu bekerja sama dengan BK, keberhasilannya naik atau turun, Pak? Kalau dengan perpaduan antara wali kelas, guru agama, dan BK, ya semakin sedikit yang melanggar. Artinya yang sholat tepat waktu pada waktu istirahat jam kedua yang waktunya 40 menit itu semakin banyak memang. Berarti menurut Bapak kerjasama BK dan wali kelas itu efektif gitu Pak untuk menurunkan tingkat kemalasan anak untuk datang ke masjid? Ya, lebih efektif. Efektif. Mengukurnya dengan jumlah gitu Pak ya, dengan jumlah siswa yang istilahnya mangkir dari perintah sholat sholat ke masjid gitu. Iya. Sisanya diapain itu Pak ya? Kenapa? Sisa yang belum yang masih melanggar itu tetap dilakukan pendekatan pribadi atau ada cara lain gitu Pak? Biasanya ketika repotan atau itu pemanggilan orang tua itu dengan pendekatan dengan orang tuanya, artinya ada kolaborasi kerjasama dengan orang tua untuk mengingatkan, membina anak-anaknya itu. Begitu biasanya. Cuman kalau sudah tidak bisa lagi, ya memang sudah sudah karakternya. Kalau dia itu lalai pada kewajiban agamanya. Baik. Kalau menurut Bapak yang paling efektif yang terakhir atau ada lagi mungkin untuk menangani hal-hal seperti itu tadi? Ya, di sekolah kami itu ada pembinaan keagamaan, ada ekskul pembinaan keagamaan, baik untuk laki maupun untuk perempuan. Cuman itu hanya anak-anak sedikit saja yang berminat. Untuk anak-anak yang bermasalah tadi itu lebih efektif memang kerjasama dengan orang tuanya. Kerjasama dengan orang tua. Ya. Baik, kalau saya rangkum dari penjelasan Bapak bahwa untuk meminimalisir anak-anak yang mangkir dari perintah sholat berjamaah di masjid itu ada pembinaan dari wali kelas, kemudian bermitra dengan bimbingan konseling, kemudian ada bekerja sama dengan orang tua. Guru agama, orang tua. Ya, orang tua dan guru agama. Ya. Berarti Bapak sudah paham ya bahwa solusi untuk membuat mangkir itu adalah ketiganya itu ya. Iya. Ya. Jadi mungkin saya berharap solusi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu bahwa untuk anak tidak mangkir lagi, ketiganya bisa diterapkan bersamaan, ya. Apakah bisa diterapkan bersamaan itu, Pak ya? Ya bisa, asalkan mungkin nanti pertemuan khusus antara tiga elemen itu, guru agama, wali kelas, dan BK, sehingga pemantauannya bisa bersama-sama. Jadi kami mengharap komitmen dari Bapak untuk bisa menjalankan ketiganya itu, karena itu memang menurut Bapak itu adalah solusi yang top tier katakanlah untuk membuat anak untuk tidak mangkir seperti itu. Siap betul Bapak. Terima kasih Bapak atas coachingnya. Baik, itu saja mungkin Pak Alif dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan siswa Bapak yang sering mangkir bisa terselesaikan dengan solusi yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama dengan kerjasama dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, dengan guru agama, dan orang tua. Ketiganya memang unsur yang tidak bisa terpisahkan, sehingga siswa di tempat Bapak betul-betul menaati aturan yang ada dan betul-betul bahwa ibadah itu adalah sangat penting. Terima kasih atas Bapak Pak Walid.
Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.